dan seluruh rekan-rekan anggota Satlantas yang saya cintai dan banggakan beserta Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, dikarenakan atas kuasa-Nya lah kita dapat berkumpul di bulan suci Ramadan ini, di puasa ke-19 bersama-sama untuk sama-sama kita melaksanakan buka puasa bersama. Dan tujuannya sebenarnya saya mengadakan acara buka puasa bersama ini sekaligus kita bersilaturahmi sesama keluarga Satlantas Polres Merauke. Dan memang ini baru yang pertama ya setelah saya menjabat yang kurang lebih 6 bulan kita silaturahmi. Dan mudah-mudahan nantinya juga ke depannya mungkin setelah puasa Idul Fitri di bulan-bulan ke depan ya kita masih bisa lah saling bertatap muka seperti ini bersama ibu-ibunya juga, sehingga kita saling kenal ya. Mungkin ketemu di jalan, jangan sampai nanti ketemu di jalan nggak baku sapa dan tidak saling kenal. Makanya daripada itu sengaja memang di momen seperti ini saya mengundang ibu-ibunya juga, sekaligus kita bersilaturahmi, sekaligus juga ya kita mengucapkan syukur ya. Mungkin rekan-rekan kemarin sudah mengetahui bahwasannya minggu kemarin kita mengadakan rakernis di Polda, dan alhamdulillah ya satuan lalu lintas itu kita mendapat juara umum. Ya, jadi ada 10 kategori, nanti penjabarannya kategori nanti saya jelaskan pada saat tampil pagi, dan 10 dari 3 kategori kita mendapat peringkat pertama, sehingga kita bisa mendapatkan juara umum untuk khusus sejajaran di Lantas Polda Papua. Kita dapat juara umumnya. Ya mudah-mudahan kita jangan berbangga hati dan puas akan yang sudah kita capai, tapi tetaplah terus kita berusaha supaya kita menjadi yang terbaik, terutama dalam melayani masyarakat, sehingga kita tetap bisa memberikan kinerja kita yang terbaik kepada masyarakat. Ada pesan dari Bapak Kakor Lantas kemarin, mungkin yang mengikuti kemarin Pak Kanit Regiden dari Idaman, mana Idaman? Terus sama Bamin, Tiwi. Nah, Pak Kakor Lantas itu menyampaikan bahwasannya kita itu adalah satu tim, satu kelompok, di mana yang namanya satu kelompok itu sama-sama saling mendukung ataupun tidak menjatuhkan satu sama yang lain. Seperti halnya kita ini, tubuh manusia ini satu, tidak ada yang pisah-pisah antara mata sendiri, tangan sendiri, kaki sendiri. Jadi satu tim itu di masing-masing unit ya saling mendukung. Nggak ada kan yang namanya tubuh manusia mungkin saling, aduh ini tangan kanan ke bagian makannya saja, tangan kiri ke bagian yang belakangnya saja. Jangan seperti itu. Namanya kita sebagai tubuh manusia yang dijadikan satu ya kita harus sama-sama untuk menjalankan ya satu perintah. Yang namanya perintah pimpinan yang harus kita laksanakan. Mungkin demikian sambutan singkat saya. Nanti selanjutnya disambung oleh Bapak Ustadz, sekaligus kita mendengarkan tausiah dan doa buka puasa bersama, dan kita lanjutkan untuk kegiatan buka puasa bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam presisi ya. Salam presisi. Yang mana belakang ke depan? Semuanya. Oh, semua geser ke kanan. Ayo tangan kanan ya. Kanan tidak ada kiri. Oh tidak,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يدعون من دونه إلا إناثا. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله.
ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا فقد خسر خسرانا مبينا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayyunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma'abad. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Satlantas Polres Merauke yang sama-sama berbahagia, izin Ibu Kasat, jikapun ini disebut tausiah, maka kayaknya ini tausiah tercepat yang pernah saya lakukan. Karena mengingat insya Allah kalau tidak ada halangan kurang dari 3 menit lagi kita akan memasuki waktu berbuka puasa. Tapi nggak apa-apa, kita manfaatkan waktu. Alhamdulillah, saya mengutip tadi sambutan dari Bu Kasat bahwa salah satu tujuan diadakannya buka puasa bersama ini adalah yang paling pertama dan paling utama adalah menjalin silaturahmi. Saya terinspirasi dari sebuah hadis Nabi Bu Kasat, dan saya berdoa karena saya akan berdosa jika tidak ikut kata Nabi. Kata Nabi itu adalah man duminali wahidatan dan dumintu lahu arba'an. Barang siapa yang menjamin kepadaku satu perkara saja, ini kata Nabi, saya akan menjamin kepadanya 4 perkara. Nah, kalau Nabi yang jamin, keraguan apa lagi yang mesti kita pendam di dalam hati? Nah, apa yang satu perkara itu yang Rasul minta dijaminkan kepadanya? Ya silurahimahu, barang siapa yang menyambung silaturahminya, seperti apa yang kita lakukan saat ini. Maka Nabi menjamin 4 perkara, salah satu di antaranya adalah akan dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma amin. Ini janji Nabi. Nanti saya dikode Bapak Ibu izin, karena berkahnya buka puasa itu adalah disegerakan. Jadi nanti kalau umpama sudah waktunya buka puasa, jangan ditahan-tahan, tolong saya dikode supaya kita segera berbuka, kemudian kita sambung mungkin 2 atau 3 menit. Sudah waktu berbuka Bapak? Sudah. Baik, kita berbatal dulu. Saya akan pimpin doanya, kemudian kita lanjutkan mungkin sekitar 2 atau 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabas sama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Sambung tausiah saya, karena takutnya saya nanti nggak sanggup menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, kok terima amplop tapi ceramahnya nggak selesai. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan.
Siapa yang menjaminkan kepada Nabi satu perkara, maka Nabi akan menjaminkan 4 perkara kepadanya. Yang pertama, barang siapa yang menyambung silaturahminya akan dipermudah rezekinya. Amin Allahumma. Amin. Dan saya berdoa kepada kita semua yang rezekinya masih seret-seret, yang masih macet-macet, mandek-mandek, saya doakan supaya lancar seperti kata Nabi. Amin. Amin. Kemudian siapa yang menjaminkan kepadaku silaturahmi, maka aku menjaminkan kepadanya akan diperpanjang usianya. Seperti tadi. Kemudian apa lagi yang ketiga? Akan dipermudah semua urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Luar biasa. Kemudian yang terakhir, Allah akan memasukkan ke dalam surga sebagaimana yang telah dijanjikan. 4. Kurang apa Ibu Kasat memprakarsai acara silaturahmi ini? Baik, Bapak dan Ibu yang sama-sama berbahagia, saya tidak membahas masalah puasa karena pasti buat Bapak dan Ibu yang sering melaksanakan salat tarawih, kalaupun sering ya, pasti sudah khatam, sudah tamat dengan ceramah tentang puasa. Saya hanya ingin meluruskan karena ini pelajaran dasar. Saya hanya ingin meluruskan bagi kesalahan kita semua, termasuk saya mungkin, yang masih sering menyebut bulan suci Ramadan. Ingat, bulan Ramadan itu bukan bulan suci. Ini dicatat. Jadi jangan lagi ada kesalahan penyebutan nama. Sedikit-sedikit nanti ini mendekat bulan Ramadan nih, sedikit lagi bulan suci Ramadan akan berakhir. Itu salah. Bulan Ramadan itu bukan bulan suci di dalam agama kita, keyakinan agama Muslim. Bulan suci di dalam agama kita hanya ada 4 disebutkan dalam hadis Nabi. Kenapa disebut bulan suci? Karena lebih terkait kepada larangan pertumpahan darah, makanya disebut bulan suci. Jadi nggak ada tuh bulan Ramadan nggak termasuk di situ. Apa itu bulan suci di dalam agama Islam? Yang pertama itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ramadan nggak masuk. Jadi jangan lagi ada kesalahan yang menjadi kesalahan turun-temurun. Nanti disampaikan kepada anak kita tuh, nah menjelang bulan suci Ramadan kirim tuh kartu lebaran atau apalah. Bulan Ramadan bukan bulan suci. Yang betul adalah bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Karena hadis Nabi mengatakan begitu, syahrul Ramadan syahrul barakah. Bulan suci bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Bulan penuh berkah. Kelebihan bulan Ramadan, ada beberapa peristiwa penting di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama, seperti yang kita tahu, bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Itu yang pertama. Dan Bapak dan Ibu, ini hal yang luar biasa. Kenapa? Mungkin tidak semua kita tahu bahwa seluruh kitab suci agama Samawi, agama yang diturunkan dari langit, mau Muslim, mau Nasrani, Yahudi, kitab sucinya semua itu ternyata diturunkan di bulan Ramadan. Diturunkan di bulan Ramadan. Ada Suhuf Ibrahim. Ibrahim diturunkan kitab namanya Suhuf. Itu diturunkan tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan. 700 tahun kemudian ada kitab Zabur. Ada kitab Zabur diturunkan kepada siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Zabur diturunkan kepada Nabi. Wah, Nabi Daud. Luar biasa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud tanggal 6 Ramadan. Habis itu kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa atau Moses buat agama saudara kita. Itu diturunkan tanggal 20 Ramadan. Dan kitab Injil, kitab Taurat diturunkan tanggal 17 Ramadan sama dengan Al-Quran. Kitab Injil diturunkan tanggal 20 Ramadan. Hanya tahunnya yang berbeda-beda. Itu hal yang luar biasa. Dan mungkin belum semua kita tahu. Dan salah satu peristiwa yang luar biasa menjadi saksi sejarah buat bangsa kita, bahkan hari kemerdekaan negara kita yang kita cintai ini, 17 Agustus, itu bertepatan dengan bulan Ramadan.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi kurang dari seperempat masa kita akan berhari raya. Dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, "Kamin shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atas." Ada banyak orang yang berpuasa tetapi tidak akan memperoleh dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Kenapa? Karena kebanyakan kita yang dipuasakan itu adalah perut kita semata. Yang dipuasakan adalah perut kita semata. Kita belum mempuasakan mata kita, belum mempuasakan hati kita, bibir kita. Masih banyak yang berpuasa tetapi bibirnya bukan fasih, bukan lancar dipakai untuk mengaji, tetapi lancar fasih dipakai untuk membicarakan aib-aib saudaranya sendiri. Banyak yang berpuasa, mata yang seharusnya digunakan untuk mengkaji Al-Quran malah dipergunakan untuk melihat, memandang hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka betul kata Nabi bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada yang dia dapat dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Mungkin saya izin meminta waktu lain kali, jika ada kesempatan saya akan sambung. Saya juga agak fokus lagi karena maghrib itu waktunya sedikit. Dan mungkin alangkah lebih berkahnya acara kita ini jika kita menyegerakan sholat maghrib yang memang sudah tiba waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian hikmah atau tausiah ini. Kalaupun ada yang betul atau benar, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dalam hal penyampaian materi dan dasar penyampaian itu semata-mata kekurangan dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.